ke capture yang terakhir. Sebenarnya di sini cuman ada 5 poin yang bakalan Aidil baca dan kasih insight dari sudut pandang Aidil sendiri tentang kesimpulan buku ini. Kalau teman-teman mau baca, silahkan kunjungi toko buku terdekat dan beli dan baca. Jadi kesimpulan buku ini itu bentar, ngopi dulu. Ayo dong yang ada kenalan produk kopi. Siapa kek yang ayahnya atau pamannya, tantenya yang kerja di perusahaan produk kopi, bisa kali masuk di iklannya podcast Aidil. Oke. Pertama, masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Dengan bersikap masa bodoh, Anda telah memutus lingkaran setan. Masa bodoh ternyata obat yang paling ampuh ya untuk memutus lingkaran setan. Terkadang kepedulian kita harus di masa bodohin gitu, harus diacuh tak acuhin biar masalah yang terjadi, biar kita juga tidak mutar-mutar aja di lingkaran setan yang ada. Keren banget sih kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, penghargaan diri yang tinggi diperoleh dari mereka yang bersikap apa adanya dalam kehidupan dan mampu melihat bagian negatif dari diri Anda sendiri. Aduh, mohon maaf ya teman-teman pendengar podcast Aidil dimanapun berada, baik yang mau dengarnya pagi, siang, sore, malam, atau pagi lagi. Aidil recordnya itu kan kebetulan Aidil tinggal di dekat jalan raya, jadi harap maklum kalau ada suara kendaraan lalu lalang. Bahkan ini Aidil recordnya itu di tengah malam loh, 3 menit lagi itu jam 12 ke tanggal 14 Juli 2022. Nah, kenapa Aidil makin rajin ngupload di YouTube dan juga makin rajin konten? Karena Aidil punya target mau bikin studio. Nah, jadi dari studio itu nanti Aidil bisa konten lebih tenang. Kenapa? Karena bisa buat ruang kedap suara. Jadi teman-teman pendengar podcast Aidil nggak keganggu dengan suara-suara dari luar gitu. Ya, semoga kesampaiannya bikin studionya dan lebih semangat konten lagi. Walaupun belum sempat ngerasain hasilnya, setidaknya ngemodalin terus biar tetap bisa konten. Ketiga, Anda perlu membuat pilihan dalam memindahkan kepedulian terhadap sesuatu yang lebih penting dan sesuai dengan energi Anda. Setuju banget. Kita punya keterbatasan, kita harus tahu nilai negatif dari diri kita, kelemahan kita lebih tepatnya. Sehingga kalau misalnya kira-kira sesuatu itu tidak terlalu penting untuk kita, ya skip aja. Dan kita harus sesuaikan juga dengan energi yang kita punya. Nggak perlu insecure dengan society yang ada. Kalau memang kita tidak sanggup, kalau memang kita merasa tidak pantas,
Lebih baik kita pilih jalan dari kata hati kita daripada harus insecure dengan pendapat orang lain, yang mana penyesalannya pasti double. Kalau kita milih kata hati kita sendiri, penyesalannya hanya karena kita memilih kata hati kita. Tapi kalau misalnya kita memilih karena pendapat orang lain, yang pertama kita menyesal yang pertama kita nyesal karena udah salah pilih misalnya, karena pendapat orang lain. Yang kedua, karena kita tidak dengar kata hati kita. Jadi double. So, sesuaikan dengan energi yang kamu punya. Ketakutan akan kegagalan datang ketika Anda salah memilih nilai-nilai yang buruk dalam kehidupan. Benar sih. Makanya kayak lingkungan yang suportif itu kayak privilege juga sih sebenarnya. Jadi nggak hanya dari keturunan orang kaya, dari keturunan orang hebat. Lingkungan yang suportif itu sangat-sangat punya pengaruh yang besar untuk kesuksesan seseorang. Jadi hadirnya buku Seni Untuk Bodoh Amat ini sedikit membantu orang-orang yang terjebak di lingkaran setan pastinya. So, lawan ketakutanmu dengan memilih nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Dan yang kelima, terakhir, kesimpulan dari buku ini, menemukan makna hidup dengan menolak alternatif yang ada, menyempitkan kebebasan, menentukan pilihan untuk berkomitmen, satu keyakinan atau satu orang. Itu bagian dari pencarian, bagian dari kita mencari kebebasan. Akhirnya selesai ideal. Sharing, baca-baca cerita-cerita tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Sampai jumpa di konten berikutnya, teman-teman. Mari ngobrol, mari cerita.